Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube saya Abed Agas Tutorial. Channel yang lebih banyak berbagi seputaran tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor, dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kendaraan teman-teman semua supaya tetap terawat. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan pencucian pada motor saya. Sekalian juga saya akan membahas masih berkaitan dengan beberapa komentar, termasuk salah satu komentar yang di video kemarin saya upload ya teman-teman, untuk penggunaan sampo touchless, kalau tidak salah sampo touchless keras ya teman-teman. Dan di sini saya mau berbagi untuk penggunaan dari sampo touchless apa saja ya teman-teman, termasuk sampo keras teman-teman. Untuk sampo touchless punya kelebihan, punya kekurangan teman-teman. Dia tidak bisa membersihkan kerak, dia harus menggunakan cairan penghilang kerak dulu baru menggunakan sampo touchless. Terus untuk penggunaan sampo touchless ada beberapa bagian yang perlu kita sentuh teman-teman, biar kita bisa mendapatkan hasil yang bersih. Dan video-video itu juga sudah pernah saya bagikan di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sebagai pemula yang mau menjalankan usaha touchless dan menonton di beberapa video yang mungkin pernah teman-teman nonton, melakukan pencucian motor menggunakan sampo touchless tanpa sentuhan, itu jangan percaya teman-teman. Ya kalau untuk motor yang tingkat kotornya mungkin seperti yang punya saya, itu tanpa sentuhan bisa bersih teman-teman. Tapi untuk ketebalan dari motor yang tingkat kotornya lebih daripada motor yang akan saya cuci ini teman-teman, itu teman-teman perlu sentuhan. Mau sebagus apapun sampo yang teman-teman pakai pun, kalau tanpa melakukan sentuhan tidak akan mendapatkan hasil yang bersih teman-teman ya. Ini saya berbagi sesuai dengan pengalaman yang saya jalankan yang saya lihat ya teman-teman. Jadi memang sampo touchless itu minim sentuhan, bukan benar-benar tanpa sentuhan ya teman-teman. Supaya teman-teman yang pemula juga jangan tergiur membuka usaha touchless karena pencuciannya tanpa sentuh, pencuciannya lebih cepat, akhirnya teman-teman coba dan hasil tidak sesuai dengan teman-teman harapkan. Itu yang bikin teman-teman kecewa, apalagi teman-teman sebagai pemula yang belum tahu ya. Jadi tujuan saya berbagi video-video saya ini biar teman-teman juga bisa tahu teman-teman. Saya berbagi sesuai dengan pengalaman yang saya alami ya. Jadi teman-teman yang sebagai pemula boleh mengikuti cara saya yang saya lakukan, sudah pernah saya bagikan tuh teman-teman. Itu apa-apa yang perlu kita sentuh. Dan juga ada beberapa kelemahan dari sampo touchless yang tadi mana kita harus melakukan sentuhan, bukan hanya dengan ketebalan kotor di bawah spakbor saja ya teman-teman, tapi dia juga tidak bisa membersihkan bagian oli yang kita baru taruh di gear motor ya, di motor bebek itu teman-teman, atau motor-motor yang menggunakan rantai itu teman-teman. Oli yang masih basah atau masih cair itu perlu sentuhan teman-teman. Dia tidak bisa mengangkat, biar mau sebagus apapun sampo touchless atau berapa besar tekanan air yang teman-teman pakai, tidak akan bersih kalau teman-teman tidak melakukan sentuhan ya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, sekarang saya tunjukkan motor saya yang akan saya cuci ini teman-teman. Nah, untuk tingkat kotor yang seperti di motor saya ini tidak begitu kotor teman-teman ya. Dan satu juga buat teman-teman yang melakukan biasa, paling kelewat itu di bagian knalpot ini teman-teman, karena ada celah-celah, terus bagian celah-celah ini. Nah, terus yang di bagian bawah spakbor ini tidak terlalu kotor teman-teman, tapi kalau ketebalan daripada kotor lebih daripada punya saya ini teman-teman harus melakukan sentuhan. Itu baik mau menggunakan kuas atau menggunakan sikat gigi di bagian-bagian ini ya, di bagian kolong-kolong spakbor ini teman. Terus di bagian knalpot ini juga teman-teman menggunakan kuas, itu baru bisa mendapatkan hasil bersih teman-teman. Nah kalau di motor saya ini kan, motor saya ini sering dicuci ya teman-teman. Jadi mau sekotor apapun juga atau setebal apapun juga motor, tanpa melakukan sentuhan juga tetap bersih teman-teman. Karena motor saya ini sering saya cuci ya. Oke, ini tidak terlalu kotor ya teman-teman, ini hanya kotor biasa lah.
Oke. Mohon maaf ya teman-teman kalau suara saya tidak kedengaran karena di tempat pencucian saya ada proses rehab bengkel saya, teman-teman. Mengganti tiang yang lebih tinggi lagi, teman-teman, biar mobil pelanggan saya, mobil box itu juga bisa masuk di tempat pencucian ya, teman-teman. Oke, sekarang saya masuk ke proses pencuciannya dulu. Untuk sampo yang saya pakai saat ini, setelah saya tidak menjadi mitra Grass, saya menggunakan sampo Skoll Dynamic Hyper ya, teman-teman. Jadi untuk kualitasnya juga kurang lebih sama seperti Grass, teman-teman. Cuma saya tetap memilih beberapa bagian yang perlu saya sentuh, teman-teman, biar mendapatkan hasil yang lebih bersih. Oke. Untuk hasil yang dihasilkan dari sampo Skoll ini juga bagus ya, teman-teman, dan yang bisa bersaing untuk sampo yang saya pakai dari Grass sampai Skoll ini sama, teman-teman, kualitasnya sama saja ya, teman-teman. Tapi kalau untuk harga, Skoll harga lebih di bawah ya, lebih terjangkau ya, teman-teman, tapi hasilnya juga tidak mengecewakan, teman-teman, kurang lebih sama lah, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau menjalankan usaha touchless, ini semua kembali pada teman-teman semua, mau menggunakan sampo touchless apa, yang penting cari kualitasnya yang bagus ya, teman-teman, yang bisa meminim pekerjaan kita. Untuk proses pencucian mungkin saya tidak tunjukkan keseluruhan cara pencuciannya ya, teman-teman. Hanya pencucian motor ini hanya sebagai contoh dan kita bahas sesuai dengan apa yang teman-teman tanyakan. Nah, buat teman-teman yang pemula yang sudah menjalankan usaha pencucian menggunakan sampo touchless, itu kalau teman-teman mau menggunakan sampo touchless, mau sampo touchless apa saja ya, teman-teman, mau yang mahal sekalipun ya, pasti teman-teman bisa lihatlah kekurangan kelebihannya itu pasti ada. Jadi kalau menurut saya pribadi, penggunaan sampo touchless ini minim sentuhan ya, teman-teman. Bisa tanpa sentuh kalau di motor-motor yang mungkin sering-sering dicuci, teman-teman, sama seperti motor saya ini. Tapi kalau motor-motor yang jarang dicuci, itu kalau tingkat ketebalan lebih daripada punya saya ini, itu teman-teman harus melakukan sentuhan baru bersih. Jadi kalau teman-teman mau coba, teman-teman bisa lihat secara detail. Kalau teman-teman tidak menggunakan sentuhan di motor-motor yang kotor, teman-teman bisa lihat sendiri secara detail, itu ada kekurangan. Dari proses pengeringan saja teman-teman sudah bisa tahu kekurangannya itu apa ya. Jadi ada yang bilang menggunakan sampo ini yang bagus tanpa sentuhan, itu jangan percaya, teman-teman, supaya teman-teman jangan kecewa pada saat sudah menjalankan usaha touchless. Jadi kalau teman-teman mau, bisa menggunakan cara yang saya lakukan ini dengan menyentuh beberapa bagian yang perlu teman-teman sentuh. Untuk proses pengerjaan tidak terlalu lama ya, teman-teman. Jadi yang seperti saya lakukan itu menyemprotkan sampo ke seluruh bagian bodi, saya tinggalkan sekitar 1 menit, saya melakukan sentuhan di bagian ban, di bagian spakbor, terus di bagian motor-motor yang menggunakan rantai itu ada oli-oli yang baru ditaruh yang meleleh, itu saya melakukan sentuhan, teman-teman. Saya menggunakan sikat gigi atau kuas ya. Untuk cara-caranya juga sudah pernah saya bagikan di video-video saya. Nah, teman-teman kalau mau mengikuti silahkan. Tapi kalau teman-teman mengikuti cara yang saya pakai,
pasti teman-teman bisa lihat hasilnya itu bersihnya itu seperti apa. Itu pasti kelihatan teman-teman. Tapi kalau hanya mengandalkan cara kerja dari sampo totes tanpa melakukan sentuhan, tidak akan bersih teman-teman. Saya jamin. Jadi untuk penggunaan sampo touchless bebas ya teman-teman, mau menggunakan sampo touchless apa. Tapi pengalaman yang saya pakai yang minim sentuhan dan hasilnya kurang lebih sama itu di sampo grass, daerah aktif dan sampo skol teman-teman ya. Skol yang dynamic hyper ya teman-teman. Kalau yang lain saya belum tahu. Saya juga baru pesan yang skol sign teman-teman. Mungkin 2 minggu lagi sudah datang, nanti saya coba. Tapi selama beberapa bulan ini saya sudah menggunakan, saya hanya menggunakan sampo skol ya teman-teman. Dan hasilnya bersih, bisa mengkilatkan, bisa memberi kilo lebih pada motor juga teman-teman ya. Dan harganya juga terjangkau. Tapi itu kembali kepada teman-teman semua. Mau menggunakan sampo skol silakan ya, sampo apa saja itu bebas, itu semua kembali pada teman-teman semua ya. Tapi kalau untuk sampo skol ini saya merekomendasi sampo skol dynamic hyper ini, saya merekomendasi buat teman-teman semua karena hasilnya juga bagus teman-teman. Mungkin ke depan juga saya akan mencoba ada 2 produk sampo lokal ya, itu benar-benar produk lokal teman-teman. Jika itu bagus, kedua sampo lokal itu bagus, mungkin saya akan tetap bertahan menggunakan sampo lokal ya. Tapi kalau hasilnya kurang bagus, mungkin saya kembali ke sampo skol teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit pembahasan kita tentang penggunaan dari sampo touchless. Sampo touchless itu baik komentar yang kemarin salah satu teman kita yang sudah berkomentar, memang sampo touchless mau grass mau skol untuk kotor kerak itu tidak bisa dibersihkan ya oleh sampo touchless teman-teman. Itu dia harus menggunakan cairannya dulu. Seperti biasa di tempat saya itu sebelum, kalau noda-noda kerak saya menggunakan motor cleaner teman-teman ya. Dan juga ada beberapa kotor yang memang perlu kita melakukan sentuhan ya. Dan sudah ada beberapa video yang sudah pernah saya bagikan teman-teman, khususnya di bagian bawah bodi, di bagian bawah spakbor ya teman-teman, baik muka belakang. Makanya saya lebih menggunakan sentuhan, menggunakan pas atau sikat biar hasilnya lebih bersih. Jadi biar teman-teman lebih percaya, coba teman-teman coba menggunakan sampo touchless tanpa disentuh, atau menggunakan sampo touchless dengan teman-teman menyentuh beberapa bagian yang perlu disentuh teman-teman. Itu pasti hasilnya ada perbedaan di situ, jadi teman-teman juga bisa tahu. Oke teman-teman, mungkin video kali ini pembahasan kita itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau saya sempat bisa membuatkan video, saya akan buatkan video buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. The next video, Abed Agers, bye-bye.